Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Besok tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia akan memperingati sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini. Dan sekarang kita sudah hidup di alam bebas sebagai bangsa yang merdeka. Sudah memasuki usia kemerdekaan kita 77 tahun. Pertanyaan kritisnya adalah, benarkah kita sebagai sebuah bangsa sudah benar-benar merdeka? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Memang kita sudah merdeka dari penjajahan, tetapi harus kita akui bahwa masih banyak saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari sikap dan cara berpikir yang intoleran. Inilah perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebab benar-benar bangsa Indonesia ke depan semakin baik dan semakin menghargai keberbedaan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman Kristen pun sudah dicanangkan kemerdekaan dari belenggu dosa yang dilakukan oleh Allah sendiri lewat karya kasih-Nya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Jadi orang percaya telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hanya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya kasih yang memerdekakan itulah kita benar-benar merdeka. Kita merdeka dari belenggu dosa bukan karena perbuatan baik kita dan amal saleh kita. Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala perbuatan baik dan amal saleh adalah ungkapan syukur sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Paulus juga mengingatkan supaya kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebenarnya Paulus ingin mengingatkan dan menyadarkan kita memang sudah merdeka atau kita merasa dimerdekakan. Tetapi ada ciri dan indikasi bagi orang-orang yang benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Dia akan meninggalkan hidup kedagingannya dan dia akan terus belajar hidup dalam pimpinan roh sehingga dalam hidupnya selalu menghasilkan buah roh. Itulah yang kemudian diteruskan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-23. Izinkan saya membacakan tentang ungkapan Paulus ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau masih ada hal-hal ini dalam hidup saudara, jangan-jangan saudara belum mengalami kuasa kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena selanjutnya Paulus mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian Paulus melanjutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selamat hidup di dalam kemerdekaan Kristus dan menjauhi hal-hal yang merupakan kuk perhambaan. Dan selamat menjalani kehidupan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus sehingga selalu lahir buah roh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.